Hai Sobat Pancawes, jumpa lagi di episode ketiga Pancawes dalam mencari tempat pesugihan. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa komen untuk kritik dan sarannya. Kali ini kita akan menuju Desa Winong yang konon katanya ada makam tua yang bisa dijadikan tempat mencari keberkahan. Makam itu adalah makam Mbah Janur Wendo dan Sri Wendo. Untuk lebih lengkapnya, kita akan temui juru kuncinya yang memiliki kisah sejarah dan mistis itu. Makam Mbah Janur Wendo dan Sri Wendo terletak di persawahan dusun kerajaan Desa Winong, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Nama tempat makamnya adalah Kuburan Stono. Makam ini tergolong tua, terletak di tengah sawah. Dulu sempat dipergunakan sebagai makam umum, namun sekarang sudah tidak lagi. Makam Mbah Janur Wendo dan Sri Wendo ini dalam sebuah cungkup tanpa peneduh, namun dilindungi rerimbunan pohon. Makam Mbah Janur Wendo dan Sri Wendo memiliki keunikan, yaitu makamnya tampak pendek, tidak seperti makam-makam dewasa pada umumnya. Lalu batu nisannya diberi tanda berupa gambar matahari dan rembulan. Menurut cerita turun-temurun, tanda itulah yang membedakan antara Mbah Janur Wendo dan Sri Wendo. Mbah Janur Wendo laki-laki dilambangkan dengan gambar matahari. Mbah Sri Wendo perempuan dilambangkan dengan gambar rembulan. Entah siapa yang membuat dan entah apa maknanya. Misteri yang perlu dicarikan jawabannya. Jika beliau adalah anak Adipati Pati, kenapa meninggal dan dimakamkan di sini? Untuk itu, mari kita cari jawabannya. Oke, sobat sekalian, pada hari ini kita ketemu dengan Pak Edi, yang kebetulan juga Pak Edi ini adalah sesepuh yang juga tahu terkait dengan makam dan sejarah dari Mbah Janur Wendo. Oke, Pak Edi, kami mau bertanya terkait dengan sejarah dari Mbah Janur Wendo. Kiranya panjenengan sebagai narasumber mbok pilih mengertosi bagaimana Mbah Janur Wendo dan dari mana asal usulnya sampai beliau meninggal dan dimakamkan di sini. Mbah Janur Wendo menika aslinipun saking dusun Kemiri, Kabupaten Pati, tlatah Bumi Mataram. Wonten niku wonten rondo ingkang asmanipun Nyisari. Dirabi dening Jim Kembang utawi Baron Sekeber saking negari ngatas angin. Lah menika gadah putra kembar kalih jaler estri, terus dipun paringi asma Sri Wendo Janur Wendo dan ing tlatah Pati kala wau. Lah akhiripun Nyisari menika karena Adipati Harjokusuma kala wau dipun pundhut garwa selir. Lah akhire Baron Sekeber kalian Adipati Harjokusuma menika kala wau ngawontenaken sayembara. Pundi ingkang menang, pundi ingkang kawon. Lah Baron Sekeber niku kala dijak slulupan wonten kedung, akhirnya tanding katiasan, silem-sileman menika terus akhirnya Baron Sekeber niku kala kawon. Akhirnya Baron Sekeber niku kala muncul dados jaran petak ingkang akhirnya dados titiane menika wau Adipati Harjokusuma menika kala. Lah akhirnya Nyisari nggih dipun pejahi kalian Raden Harjokusuma menika kala, terus akhirnya Mbah Janur Wendo Mbah Sri Wendo menika kala hijrah. Akhirnya hijrah manggen wonten tlatah Bumi Winong mriki. Trenggalek niki ngoten. Siap. Jadi teman-teman tahu sendiri, dengar sendiri bahwa Mbah Sri Wendo Janur Wendo ini adalah
pendatang dari Tlatah Pati. Pati, Pati itu Pati. Jawa Tengah. Jadi kalau ada rekan-rekan yang dari Pati, Bumi Mataram, berarti ada kemungkinan kita masih bersaudara dengan daerah Pati yang berketurunan tadi dengan Mbah Sirwento Mbah Janurwento. Nggih, saudaranya. Kalau boleh tanya Pak Edi terkait dengan Mbah Janurwento, yang Jaler itu yang laki-laki Janurwento nggih. Nggih. Apa boleh dibilang beliau itu orang sakti ngoten? Ya insya Allah begitu, dia juga pejuang deh. Oh, prajurit ngoten? Nggih. Prajurit Mataram nggih. Nggih, niku prajurit. Terkait dengan beliau meninggal itu dalam pengasingan ini, selama hidupnya niku berarti yang babat alas Winong itu beliau atau bagaimana ceritanya? Kalau yang itu cuma beliau singgah di sini itu. Oh, singgah. Kalau yang babat tanah Desa Winong itu ya Mbah Anu itu, Mbah Kertodipo itu putranya Mbah Patih Singoyudo Trenggalek dulu. Matur suwun untuk penjelasannya. Nggih. Niki mungkin pertanyaan saya yang terakhir, Po. Dulu waktu kecilan saya itu kan, kalau seingat saya nggih, Nggih. dulu ada namanya sejarah nyadran nopo-nopo nggih. Kalau Nggih. dulu dia bilang nyadran, dimana waktu itu sobat sekalian, kita itu waktu kecil, saya waktu ikut masih kecil itu ngikutin mbah-mbah kita, orang tua kita itu bawa makanan, kemudian nanti kita berkumpul di makamnya Mbah Janurwento Sriwento, teman-teman. Jadi di sana kita makan bareng-bareng dengan memang tempatnya agak luas nggih. Nggih, Di sana bener. itu. Biar nggih. Lah niku kan lek pas wulan Selo kalian wulan Tuah. Oh, ngoten nggih. nggih. Terus sakniki istilahnya pun yes didoakan aja bersama-sama gitu aja sekarang wis Betul. ngoten. Kelihatannya memang sudah dihilangkan. berarti nggih Betul nopo? sejak sing nyepeng kula niku akhirnya sedikit demi sedikit niku kula kurangi, akhirnya wong anu kok diputuki kula niku mboten anu akhirnya kan nggih akhirnya nggih di kan seharusnya cuma didoakan kan itu perlu doa ndak perlu anu kan ngoten Betul. ngoten Nggih, karena memang terkait dengan keyakinan gitu. lah makane niku ngoten kan Perkembangan zaman akhirnya kan memang nggih membuat perubahan ini. Keyakinan akhirnya. tentang agama dan juga religi itu memang akan mengubah adat istiadat dan juga budaya. Jadi secara pelan-pelan itu kula Betul. akhirnya kalau nggih anu ngoten itu. Nggih. Nah, yang terakhir malih, Po, pertanyaan saya. Dengan seingat saya atau mungkin saya salah, makam Mbah Janurwento Danurwento ini apa benar memiliki sebuah keberkahan mungkin? Ya insya Allah saged dipun aturaken ngaten, tapi nggih kula piyambak nggih dereng ate anu, tapi nggih kathah sing berlomba-lomba mau pinjam utawi mengambil itu kan kathah kan ngoten. Oh, Rumiyin kan ate wonten sing badhe ngampil niku wonten. Oke. Tapi pun dibeto dateng Kidul Sabin ngoten akhirnya godhong iki parit nih, tapi akhirnya piyambak niku kalih ngaston niku ngerok akhirnya diwangsulne malih ngoten. Mboten kuat berarti nggih. Nggih, ngoten. Kalau secara Nggih. itu keyakinan secara keilmuan Jawa itu berarti tidak kuat teman-teman Nggih, namanya- megang barang itu. Kalau begitu, Po, berarti ada mungkin cara-cara untuk melakukan ritual niku? Ya ada, tapi saya sendiri kurang Belum tahu mungkin. nggih, kurang jelas untuk melakukan ndak jelas deh saya itu. Kalau yang tahu mungkin siapa, Po? Terkait dengan ritual-ritual seperti itu. Saya sendiri yo ndak ngerti deh kalau masalah itu. Oh, oke. Ngoten. Baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Po. Jadi begini teman-teman, tadi kesimpulan bahwa makam Mbah Janurwento Sriwento ini konon memang makam tua dan juga sering didatangi oleh orang-orang yang mau berbuat. ya wisata religius dalam konteks bukan yang selama ini kita cari tentang
pesugihan, tapi lebih kepada titik beratnya mencari benda-benda pusaka yang kiranya punya oni. Kalau orang Jawa bilang oni nggih. Yoni yang memiliki nilai manfaat untuk diri kita. Mungkin bisa nambah pengasihan, membantu kekuatan. Kalau kebal gimana, Po? Kekebalan bisa. Bisa juga. Nah, ini satu hal yang beda dengan tempat yang lainnya, teman-teman. Jadi yang untuk ini ternyata keberkahannya bukan dalam bentuk orang mencari pesugihan, tapi orang mencari yoni atau benda pusaka ini untuk yoni diri. Ya, kiranya seperti itu. Selebihnya kita ke TKP. Oke, sobat sekalian, sobat BW sekalian, kita sudah sampai di tempat kejadian perkaranya, di mana kita akan mengunjungi makam Mbah Danur Wendo dan Sri Wendo. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi, bahwa makam itu terletak di belakang kita saat ini. Segera saja kita lihat, oke? Dulu ceritanya konon kalau masa kecil saya itu di sini sering dibuat tempat kumpul, melakukan kegiatan yang disampaikan Pak Edi tadi, namanya berkah bumi. Kita bareng-bareng di sini makan, menggelar tikar di sini sambil membersihkan seluruh makam area sini. Kemudian nanti ada juru kunci sesepuh di dalam sini membaca doa-doa. Kemudian kita kembali di sini kumpul, makanan yang dibawa dari rumah masing-masing diletakkan di tengah, kemudian dibagi secara rata. Tua muda semua kumpul di sini, kita menikmati hasil berkah bumi tersebut. Yuk, berikutnya kita lihat ke dalam. Ini bentukan dari makam Mbah Sri Wendo dengan Janur Wendo. Saya kurang tahu mana yang Janur Wendo, mana yang Sri Wendonya. Tapi yang jelas di antara keduanya ini adalah sepasang yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Mungkin yang ini yang Danur Wendo dan ini yang Sri Wendonya. Kalau dilihat dari Assalamualaikum, jalan kubur, sepertinya tidak ada kegiatan. Kalau ritual mencari berkahnya, pesugihan kok tidak ada. Karena biasanya kalau ritual mencari pesugihan itu memang ada tempat bunga-bunga, kemudian dupa dan segala macam, tapi ini memang tidak ada. Jadi benar yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa di sini mencari berkahnya bukan pada segi pesugihan atau kekayaan, tapi murni pada mencari benda pusaka yang kiranya bisa dibuat untuk satu, menambah sugesti untuk kepercayaan diri, baik berupa itu dalam hal mencari jabatan, mencari pangkat, dan yang lebih mantap lagi katanya bisa untuk mencari kekebalan. Tapi bentuknya apa? Apakah keris bentuk seperti apa atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi yang disampaikan tadi jelas bahwa itu berupa benda pusaka. Dan tidak semua orang yang bisa memakai itu, karena diceritakan Pak Edi tadi banyak juga ternyata yang tidak bisa dan tidak kuat untuk memegang benda pusaka tersebut. Ya, sementara itu. Terima kasih. Jangan lupa, bagi Anda yang belum like dan subscribe, segera klik ya, dan nyalakan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan info terbaru video-video dari kami. Sekali lagi, konten ini hanya sebuah wawasan untuk Anda. Bukan niat kami mengajak Anda untuk mencari jalan rezeki dengan cara yang tidak benar dan instan. Tetap semangat dan selalu bekerja untuk rezeki yang halal. Sampai ketemu di episode berikutnya.